yang punya fatwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pertanyaan saya adalah apa posisi Majelis Ulama Indonesia di sistem hukum di Indonesia? Misalnya ada aliran sesat dan sebagainya. Terus kemudian kalau MUI mengeluarkan fatwa itu apakah dipesan oleh suatu organisasi, institusi atau apa, atau inisiatif MUI sendiri mengeluarkan fatwa? Terus kemudian kalau fatwa dikeluarkan, apakah MUI punya kemampuan untuk menekankan bahwa supaya fatwa itu dijalankan? Kiranya gitu Pak, terima kasih. Baik, MUI adalah satu-satunya otoritas fatwa yang diakui negara Indonesia. Meskipun MUI bukan lembaga negara. Matlaul Anwar punya majelis fatwa, Muhammadiyah punya majelis fatwa, NU punya majelis fatwa, Persis punya majelis fatwa, semuanya punya majelis fatwa. Tapi yang diakui negara adalah fatwa MUI. Sebab MUI itu adalah payung besar atau tenda besar bagi seluruh ormas yang ada. Jadi yang di MUI, anggota MUI nggak ada. MUI nggak punya anggota. Anggota MUI adalah seluruh ormas Islam. Jadi NU, Muhammadiyah, Persis, Dewan Dakwah, Al-Wasliyah, Matlaul Anwar, semua di situ. Ada yang keras, ada yang lembut sekali, ada yang keras sekali. Yang keras dilembutkan, yang lembut dikeraskan. Itu tugas MUI, memayungi 57 ormas. Nah, perwakilan dari ormas-ormas itulah yang duduk di MUI. Saya duduk di MUI itu dari Matlaul Anwar. Kalau Kiai Haji Ma'ruf Amin dari NU, Din Syamsuddin dari Muhammadiyah, kumpul semua situ. Kebetulan ketua umum kemarin dari NU, Kiai Haji Sahal Mahfuz wafat. Otomatis wakilnya, Din Syamsuddin wakil ketua umum berubah ke posisi menjadi ketua umum. Koordinator harian Kiai Haji Ma'ruf Amin sekarang jadi wakil ketua umum. Ini kedudukan MUI. Dan kami bukan lembaga negara, tidak dibiayai oleh negara. Selama ini Bapak Ibu pikir Majelis Ulama Indonesia itu digaji. Enggak, saya enggak digaji. Kami enggak ada yang digaji. Pemerintah membantu keuangan MUI itu dari 1.900 triliun uang negara per tahun APBN. Kami dibantu 3 miliar per tahun. Bayar listrik aja nggak cukup. 33 provinsi, 3 miliar setahun. Ini kan direkam nih, nggak bohong ini. Masukin YouTube aja biar pemerintah tahu, SBY biar tahu. Kita cuma dikasih 3 miliar dari 1.900 triliun. PSSI itu hampir 1 triliun setahun. Lawan Brunei aja kalah. Benar. Jadi MUI tidak digaji. Pernah ditawari untuk jadi lembaga negara. Pernah ditawari oleh SBY. SBY ini kan orangnya baik ya, lemah lembut baik. Beliau menawari melalui salah satu menterinya lah, nggak usah saya sebut namanya, datang ke MUI. Minta supaya MUI itu menjadi lembaga fatwa negara, LFN. Jadi mufti negara. Kalau di luar negeri kan mufti itu satu orang. Kalau di Indonesia mufti itu MUI, majelis fatwanya. Itulah muftinya, rame-rame. Kolokal, rame-rame, nggak sendiri. Datanglah ke MUI menawarkan supaya MUI ini jadi lembaga fatwa negara setingkat Mahkamah Konstitusi, setingkat dengan KPK, dan digaji, dapat mobil dinas Camry. Dibilang dengan terang-terang tuh, mobil dinasnya Camry, gajinya 80 juta sebulan. Lumayan juga rupanya. Lumayan. Jadi begitu diumumkan, Selasa depan kita rapat, mengambil persetujuan, kami 17 orang pengurus inti, pengurus pusat 17, yang setiap Selasa itu rapat. Akan diambil suara untuk setuju apa enggak jadi lembaga negara. Saya waktu itu sama istri bilang, ini hari Selasa ini rapat, abang sudah buat surat, kalau jadi lembaga negara saya berhenti, saya nggak mau ikut. MUI harus independen, menurut saya. Sebab dulu MUI didirikan zaman Pak Harto tahun 75, itu independen, Buya Hamka ketuanya. Kami bukan lembaga negara, harus bebas dari intervensi kekuasaan. Saya berhenti, saya udah buat surat, tulis tangan. Begitu rapat saya duluan ditanya, karena saya wakil sekjen toh, sebelah kanan saya. Gimana Tengku? Saya kalau jadi lembaga negara saya berhenti, suratnya udah saya tulis.
Saya nggak ikut lagi di MUI. Ternyata kawan-kawan yang lain lebih keras lagi. Ada yang mengatakan kalau jadi lembaga negara lebih bagus dibubarkan aja MUI ini. Keras-keras sekali rupanya. Akhirnya keputusan kita nggak mau, menolak. Jadi MUI tetap seperti apa adanya. Lembaga yang merupakan payung besar bagi 57 ormas Islam yang ada, independen, tidak diatur oleh negara. Jadi itu satu. Walaupun kami nggak dapat mobil dinas Camry jadinya. Nggak dapat uang 80 juta. Uang hanya 3 miliar per tahun. Muhammadiyah 1 miliar per tahun, NU 1 miliar per tahun dari APBN 1.900 triliun. MUI 3 miliar. Matlaul Anwar, Al-Wasliyah, Dewan Dakwah, Persis, Nahdlatul Wathon, yang lain-lain nggak dapat bantuan apa-apa dari pemerintah. Dari APBN nggak dapat. Kecuali hanya 3 aja, MUI 3 miliar, Muhammadiyah 1 miliar, NU 1 miliar, 5 miliar dari 1.900 miliar. Jadi Dewan Ekonomi Nasional Sofyan Wanandi kabarnya dapat 168 miliar. Kowani dapat 48 miliar ya. KNPI ada yang dapat 40 miliar. Wallahu a'lam lah. Pokoknya kita MUI 3 miliar aja. Muhammadiyah 1, NU 1. Tahun ini SBY menjanjikan dapat 10. MUI dapat 10 miliar. Jadi kami ditanya sama Menteri Agama yang lama. Sekarang sudah tersangka, berhenti beliau. Dia tanya, MUI kira-kira keperluannya setahun berapa gitu, nantang gitu. Kita jawab 27 miliar setahun. Oh, kami bisa bantu 10. Tapi sampai sekarang belum cair, udah bulan 7. Kalau APBN perubahan ini dipotong kan dana kan, mungkin nggak dapet. Apalah MUI nggak bubar gara-gara nggak ada uang kok. Orang kita nggak digaji juga. Itu satu. Kapankah MUI mengeluarkan fatwa jika ada masalah? Kalau nggak ada masalah kita pun nggak gatel-gatelan berfatwa. Ada masalah misalnya di Bandung kan kemarin ada nabi palsu namanya Cecep. Saya bingung, nabi namanya Cecep. Ditulis pakai huruf Arab aja nggak bisa Cecep. Coba. Yang bisa Jijif. Jijif bisa ditulis pakai bahasa Arab. Cecep nggak bisa. Pun ada juga pengikutnya itu. Maka MUI Bandung mengeluarkan fatwa Cecep nabi palsu, menghina agama, ditangkap oleh polisi. Efektif, fatwa MUI efektif, sangat efektif. Pemerintah sangat, itu ajaibnya Indonesia. Indonesia memang negara sekuler, bukan negara Islam. Tapi fatwa MUI sangat didengar oleh pemerintah. Dulu MUI mengatakan Lia Eden sesat. Lia Eden ditangkap 2,5 tahun penjara. Terus nabi palsu lagi turun di Depok tuh ya, Lia Eden di Depok. Terus nggak lama muncul lagi Ahmad Musodik di Depok juga. Ditangkap polisi, ditanya, "Apa pekerjaanmu?" "Pelatih badminton." "Iya, pelatih badminton jadi nabi." Masuk penjara 2,5 tahun. Jadi lumayan lah polisi Indonesia itu polisi paling hebat sedunia. Kenapa? Bisa nangkap 2 nabi. Kita harus hormat sama Polri itu, polisi Republik Indonesia itu dahsyat itu. Sekarang pecah rekor 3, Cecep ditangkap. Jadi MUI kalau keluar fatwa didengar. Alhamdulillah fatwa MUI itu ada 8 yang dijadikan undang-undang. Undang-undang negara. Pertama, keuangan syariah, finance syariah. Kedua, bank syariah. Ketiga, asuransi syariah, life insurance ya, insurance, syariah insurance. Kemudian undang-undang pendidikan. Itu usul MUI, undang-undang pornografi. Itu usul. Yang belum goal sekarang undang-undang jaminan produk halal. Makanan itu yang beredar tuh harus yang halal. Kalau enggak halal harus ditulis, tidak halal gitu. PDI minta label tidak halal, kita minta label halal. Kalau yang enggak halal enggak usah dipasangi label. Babi, anak kecil juga udah tahu babi haram. Haram. Tidak perlu dikasih label. Yang perlu dikasih label itu yang dijamin halal. Tapi sudah 9 tahun belum berhasil. Tapi kita sudah 8 undang-undang yang tembus. Dan secara eksplisit menyebutkan itu. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi ditulis dalam undang-undang. Jadi
bank syariah, keuangan syariah, asuransi syariah wajib meletakkan minimal 2 pengawas yang ditunjuk oleh Majelis Ulama Indonesia dan sudah diluluskan ujian oleh Otoritas Jasa Keuangan, dulu Bank Indonesia. Jadi saya termasuk ketua pengawas keuangan pada Trihamas Syariah dan juga sebagai pengawas keuangan di Bank Riau Syariah. Ujiannya dulu ke Bank Indonesia, sekarang Otoritas Jasa Keuangan, tapi tentu harus lulus ujian dari Majelis Ulama Indonesia. Itu tentang kekuatan undang-undang. Tapi Majelis Ulama nggak berhak menangkap orang yang tidak taat pada fatwa. Nggak ada hak. Kita nggak punya polisi untuk itu. Nah, jadi itu polisi Indonesia lah, Polri lah yang urusannya. Polri akan menangkap orang yang melanggar fatwa kalau melanggar hukum negara. Contoh kasus Yang Subur. Yang Subur itu kan istrinya 9 ya. Sah semua itu, satu rumah. 2 diantaranya adik beradik kandung. Nah ketika ini bocor, Adi Bing Slamet dan kawan-kawan mengadukan ke MUI. MUI membentuk tim investigasi, mendengarkan keterangan semua dari Adi Bing Slamet dan kawan-kawan dicatat. Kemudian kita datangi rumah Yang Subur, mengecek langsung ke tempatnya. Yang Subur juga datang ke MUI menjelaskan semuanya. Ternyata hasil investigasi Yang Subur nggak hafal surat Al-Fatihah. Nggak hafal surah Al-Fatihah. Ya kita catat lah tidak hafal Fatihah. Nah pengacaranya sempat mendebat saya waktu di TV One, tapi waktu off air. Waktu on air berhenti iklan dia debat saya. Orang Islam tuh nggak wajib Pak hafal Fatihah. Yang wajib kalau mau masuk Islam cuma syahadat doang. Saya senyum aja. Ini dia kan pengacara nggak ngerti agama. Mana mau kita dilawan sama dia? Saya bilang betul masuk Islam tuh cuma syahadat aja. Tapi kalau 70 tahun Islam nggak hafal Fatihah ini kan repot mas. Diam pengacaranya diam, habis debat dia cium tangan juga. Oh, keliru, nggak saya hajar di depan umum, malu, kasihan. Dia orang awam, dia nggak ngerti agama. Nah, jadi keputusannya kita laporkan ke polisi kalau dia nggak tobat. Dia bilang menyimpang, nggak boleh nikah 9, paling rakus 4 aja. Itu udah paling rakus itu. 4. Jadi ada hadis sahih dulu, sahabat Nabi itu nanya sama Nabi, dulu waktu zaman belum Islam, kan perempuan ini nggak ada haknya, mau dibunuh, mau dijual, mau dicerai, mau diinjek-injek, mau digebukin, nggak ada harganya perempuan. Mati pun suaminya nggak dapat warisan perempuan zaman jahiliyah. Kemudian setelah Islam kan Nabi bilang perempuan itu wajib dilamar sebelum dinikahi dan wajib dinikahi dulu, dibayar maharnya, ijab kabul dulu, ada 2 saksi. Ada walinya, baru sah nikahnya, baru boleh diambil jadi istri. Repot banget, mati dapat warisan, ya kan? 1/8, kalau nggak punya anak 1/4, begitu. Wah, repot. Satu orang sahabat, Ghailan namanya, istrinya 10. Dia bilang sama Nabi, ya Rasul, wah sekarang repot, udah Islam, baru begini banyak haknya perempuan, saya nggak mampu kalau 10 nih, bagaimana? Terus turun wahyu. Turun wahyu kata Nabi, ya udah. Pegang 1 aja, buang 9. Waduh kalau 1 repot, biasa banyak. Maka kata Nabi, ya udah kalau banyak, harus banyak ya. Khud arba'atam minha. Ambillah istrimu dari yang 10 itu 4 aja, yang 6 dilepas supaya diambil orang. Jadi ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' itu ngurangi dari 10 menjadi 4. Lah orang sekarang nggak belajar tafsir, baca Quran. Kawinilah perempuan tuh 2, 3 atau 4. Wah, kawin 2 langsung, 3, 4 nggak mampu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Repot baru buang semua tinggal 1. Terbalik. Islam tuh 1 dulu gitu. Udah, kalau udah cukup ya udah gitu. Kalau dulu kan 10 dulu. Repot, buang begitu dulu. Sekarang 1 aja. Kalau 1 kurang barulah 2 gitu. Ya kalau saya bingung kalau kenapa harus kurang, wong 1 aja nggak habis-habis. 1 aja nggak habis-habis. Kalau soal nikah nih Pak, nggak usahlah cerita laki-laki. Laki-laki tuh nafsunya cuma 1. Perempuan tuh nafsunya 9. Kita ini kan besar di mulut aja. Wah, 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 wah. Mana ada laki-laki bisa 1 malam 9 kali. Ayo tunjuk tangan kalau bisa.
Nggak ada. Kalau perempuan satu hari bisa 10 kali. Bisa. Berarti besar nafsu perempuan dari laki-laki. Laki-laki ini kan kayak ayam. Pantang lihat perempuan. Padahal sekali aja langsung. Akhirnya yang subur itu keputusannya begini, menyimpang harus dibuang semua kecuali 4. Kalau dia taat, kita bentuk, kita bina, kita ajarin. Kalau dia nggak mau taat, kita serahkan polisi. Polisi akan menangkap karena dia melanggar undang-undang negara, undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974. Nyerah pengacaranya itu. Saya bilang silakan, mau ngotot silakan. Besok saya lapor polisi. Kok ditangkap polisi? Melanggar undang-undang negara. Nah, jadi MUI nggak punya polisi, polisinya Republik Indonesia, Polri. Gitu ya. Nah, jadi kira-kira begitu tentang fatwa. Apakah pesanan? Enggak. MUI ini bukan tukang buat sate. Kalau buat sate binong apa tadi? Iya itu dipesan, jangan pedas Pak. Oh iya, pedas dikit. Pedas banget sampai mencret. Bisa. MUI nggak bisa. MUI nggak bisa dipesan. Buya Hamka tahun zaman Pak Harto aja mengeluarkan fatwa tahun 80 Natal bersama haram. Udah nggak bisa dicabut. Pak Harto datang mengutus Ismail Hasan. Itulah bijaksananya Pak Harto. Pak Harto datang mengutuskan Ismail Hasan, anggota Golkar di PRRI, orang Sumatera Barat. Nanya sama Buya Hamka haram Natal bersama, haram. Pak Harto nanya, kalau haram bagaimana? Kan beliau presiden. Orang Kristen bikin Natal, bagaimana presiden mau datang kalau haram? Supaya halal, bagaimana jalannya? Solusinya bagaimana? What is the solution? Itu hebatnya Buya Hamka. Buya Hamka bukan orang bodoh, cerdas kayak Pak Harto juga. Kata Pak Buya Hamka, Pak Harto boleh datang tapi acara nasional. Acara nasional. Natal bersama tapi acara nasional. Begitu mulai acara ritual bakar lilin, Pak Harto pulang duluan. Datang Pak Harto, Indonesia, aneh juga perayaan Natal pakai Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Ingat nggak? Ingat nggak? Saya ingat. Orang saya masih SMA kelas 1 kok. Loh, perayaan Natal kok pakai Indonesia Raya? Begitu Pak Harto pidato, selesai, Pak Harto berangkat, baru malam kudus. Begitulah kecerdasan Pak Harto, kebijaksanaan Pak Harto, dan kecerdasan Buya Hamka. Kita sebenarnya anak-anak muda ini, kita berutang jasa dengan orang-orang dulu. Mereka bisa menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia itu dengan kebijaksanaannya. Bukan asal ngotot, pokoknya, habislah kalau begitu, bubarlah Islam ini bubar. Nggak bisa main pokoknya. Ada solusi dong, ya kan? Ada jalan keluar. Gitu ya. Makasih, bagus sekali pertanyaannya. Apa ini operator kita rupanya lebih dahsyat lagi. Alhamdulillah. Mari monggo silakan.